Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin saya ngobrol sama teman banyak ya, Iya, lebih dari 10 orang itu. wah, banyak amat itu. Iya, pas lagi kumpul-kumpul ya tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap jaga gitu ya. Iya. Kemarin ada yang menanyakan masalah asal-usul sholat 5 waktu itu loh. Emang ada asal-usulnya apa? Emang udah begitu jalan ceritanya sebenarnya? Sholat 5 waktu ya. Iya. Masya Allah. Ya udah, langsung aja ya. Iya. Saya jawab. Ini ada kawan ya. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi ya. Udah lama nggak ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil wa la hadiyalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Yafqahu qali amma ba'du. Masyarul jamaah yang berbahagia. Ini ada sahabat saya datang sini dalam rangka menanyakan apakah ada ya, yang dimaksud itu ya, apakah ada asal usul daripada Sholat 5 waktu. sejarah sholat ya, sejarah sholat biar gampang aja. Jadi sejarah sholat, ya, sejarah sholat, yang pertama adalah sholat subuh. Apa sih sejarahnya? Dengar nggak ini? Nah, iya. Saya dengar Pak Ustadz. Jangan ngantuk ya. Begini, apa sih sejarah sholat? Jadi yang pertama saya bahas adalah sholat subuh. Sholat subuh sejarahnya adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ya. Jadi sholat subuh adalah sholat yang dilakukan Nabi Adam. Yang ketika itu Nabi Adam hanya melakukan sholat subuh. Paham nggak? Paham. Ya, jadi sholat subuh adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kemudian yang kedua, mengapa sholat subuh itu 2 rakaat? Iya. Nah, karena yang pertama alasannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruhkan yang namanya Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa tadinya adalah orang surga. Masya Allah. Ya. Jadi bukan orang dunia, bukan Iya. orang, bukan seperti kita. Iya. Manusia surga. Adam dan Hawa adalah manusia surga. Itu yang langsung diciptakan oleh Allah di surga. Adam diciptakan di surga, Siti Hawa juga diciptakan di surga. Sehingga pada saat itu Nabi Adam suruh bertempat tinggal, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam dan Hawa, kamu diamlah di sini, nggak usah kemana-mana. Tempat di surga ini yang serba ada, serba indah. Ya. Cuma Allah pesan, wala taqraba hadhihi sajarah. Nah, kebetulan ini ada pohon nih. Jadi wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Dekat aja nggak boleh, apalagi makan buahnya. Nah, ini kisahnya begitu. Tapi namanya manusia, ada godaan yang namanya iblis. Menggoda kepada Adam. Nabi Adam ketika digoda yang pertama, tidak tergiur oleh godaan iblis itu. Akhirnya, iblis ganti kepada Siti Hawa. Rupa-rupanya Hawa itu mudah tergoda. Maka pantas sejarahnya ya,
Kan begitu, kalau perempuan itu mudah tergoda. Begitu diajak ke mall, diajak ke pasar, kepenginnya beli ya kerudung. Walaupun udah punya kerudung Iya, iya. banyak, kepenginnya beli lagi kan. Benar, benar. Itu mudah tergoda. Akhirnya yang tergoda adalah Hawa atau Siti Hawa yang dikenalnya. Ketika itu barulah Allah turun, ternyata benar Siti Hawa tidak mampu oleh giuran daripada iblis itu. Akhirnya Allah marah. Nah, ketika marahnya Allah, turunlah kamu dari surga. Ihbitu minha. Turun kamu dari surga. Akhirnya turun. Nah, sejarahnya turun itu, Siti Hawa menurut riwayat jatuhnya itu adalah di Sri Lanka. Tahu nggak Sri Lanka? Iya. Yes. Banjarnegara sana lah gitu. Sri Lanka. Nah, ada yang mengatakan di Jeddah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ke Jeddah, amin. Amin. Insya Allah. Nah, terus Nabi Adam dalam satu riwayat turunnya adalah di Mekah. Yang sekarang Ka'bah itu. Makanya ketika Nabi Adam jatuh di situ, ya, ketika jatuh, kemudian dia ingat, saya harus batasi nih, jatuhnya di mana, sehingga dikasihlah patok pakai batu, dikasih patok pakai batu. Nah, yang sekarang ini itulah yang kemudian Allah menyuruh membuat Ka'bah kepada Nabi Adam. Jadi awal mula yang membuat Ka'bah adalah Nabi Adam. Terus Nabi Adam bingung, nanya sama Allah, di mana ya Allah? Ya itu loh, dulu kamu jatuhnya di mana? Lah untung si Nabi Adam membuat tenger, tahu tenger? Ya, tanda. Tanda itu, tenger ya, kalau orang Jawa paham. Nah, ketika jatuh, kapan waktunya? Ya, kapan waktunya ini masalahnya? Kapan waktunya? Ternyata di kegelapan malam, yaitu kira-kira jam 4 kurang lebih itu. Yaitu waktu fajar. Nah, dia bersyukur kepada Allah, dijatuhkan oleh Allah pada waktu kegelapan malam. Dan dijatuhkan di bumi. Untung tidak dijatuhkan di neraka. Ya, karena itulah sehingga Nabi Adam langsung melakukan sholat sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, aku dijatuhkan oleh Allah dalam keadaan kegelapan. Ya, kegelapan di tengah malam. Kemudian dan dijatuhkan juga di alam dunia. Untung saya tidak dijatuhkan di neraka. Bagaimana kalau di neraka sudah nggak bisa tobat lagi. Maka disitulah dalam sejarah Nabi Adam tobat sampai 40 tahun. Loh, sampean tobatnya berapa tahun itu tuh? Nggak pernah tobat jangan-jangan. Iya. Ada riwayat lain, bahkan saya baca itu sampai 200 tahun, bayangin. Apa yang dibaca itu? Rabbana, ya Rabbana, dolamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunana minal khasirin. Itu adalah bacaan doa-doa yang dibaca oleh Nabi Adam. Yang pada saat itu, Masya Allah, sampai sambil sujud 200 tahun. Nah, akhirnya baru Allah memberikan tobatnya kepada Nabi Adam. Dalam satu riwayat, sampai tanah yang tandus kering itu sampai basah di sekitarnya. Nah, ini saking khusyuknya dalam berdoa. Nah, jadi yang pertama adalah rakaat yang pertama alasannya adalah syukur kepada Allah, ya, dijatuhkan pada waktu di kegelapan malam, dan yang akhirnya dia bisa sujud di situ dalam rangka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu lama-lama kemudian terang kan? Lama-lama dia kan kaget, orang biasa hidup di surga. Bagaimana nggak kaget? Tadinya di surga kan nikmat. Ya, indah, luar biasa. Seperti apa keadaan surga? Kita juga belum pernah ini. Nah, Masya Allah ya.
Sehingga pada saat itu kemudian kok terang. Tadinya masih dalam keadaan kebingungan. Gimana ini? Terang. Akhirnya dia menjalankan lagi itu. Namanya sholat 1 rakaat lagi. Nah, apa? Tanda syukur kepada Allah bahwa Allah memberikan keterangan pada yang tadinya gelap menjadi terang. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah lantaran cerah kembali. Maka itulah sejarah daripada sholat subuh. Yang pertama, alasannya adalah karena waktu ya, masalah waktu. Waktunya adalah di waktu fajar. Memang jatuhnya Nabi Adam dan Hawa itu waktu fajar. Yang waktu fajar, kan jam 4 kan? Jam 4, ya kira-kira jam 4 lah. Nah, yang kedua, ya, masalah berapa rakaatnya? Rakaatnya yang pertama karena syukur kepada Allah, dia masih dijatuhkan di waktu malam, di waktu gelap, dan waktu itu adalah di dunia yang akhirnya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah. Dan yang kedua adalah karena lama-lama ternyata terang. Tadinya dia bingung, khawatir, gelap terus. Akhirnya dia menjalankan sholat yang kedua rakaatnya sebagai rasa syukur karena diberi terang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau ada ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah aku diciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Inti sarinya salat adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu adalah orang yang sudah tidak punya dosa, dijamin masuk surga. Kenapa? Ya Rasulullah, kok kamu masih sholat sampai kakinya bengkak?" Apa Rasulullah jawabkah? An akuna abdan syakura. Bukankah kita sebaiknya adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi sholat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya kita dengan saya sampaikan ini, termasuk masyarakat, semuanya lingkungan kita bisa memahami hakikat sholat adalah syukur, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian ya. Sudah paham insya Allah? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah gamblang sekali ya. Kalau sudah, insya Allah untuk yang berikutnya ya, ini kan baru satu ya. Baru satu. Iya, ntar berikutnya pada waktu-waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.